adalah bahwa ada isu-isu legal ya yang dimunculkan oleh teknologi informasi yang sifatnya novel. Dan tentu saja ya informasi baru ini ya by definition. Nah, ini dia mengkerucutkan ya ke penjelasan kita yang sebelumnya. Dan ini juga mau tidak mau ketika dia novel baru ya atau kini definisinya, maka juga akan memunculkan ya novel sosial praktis. Jadi perbuatan-perbuatan atau aktivitasnya juga jadi novel. Nah, dan ini juga mau tidak mau akan mewujudkan novel law ya. Nah, kita tidak perlu terlalu berharap kepada novel law karena dua alasan. Pertama, teknologi selalunya difasilitasi oleh praktek-praktek yang existing untuk mengenerate new one. Yang kedua adalah bahkan jika social practice itu selalu di well served ya oleh traditional legal device, nah sesungguhnya perangkat itu mau tidak mau dia akan resembling ya the statute of fraud ya. Contohnya misalnya ketika pengacara ya dari ini Hammurabi itu adalah yang didokumentasikan ya, hukum yang pertama sekali dokumentasikan dalam peradaban di Babylon sana ya. Jadi Hammurabi ini bisa dikatakan sebagai bapak hukum karena dia mendokumentasikannya. Ya, kalau kita sebut aturan tentu tidak bisa dilihat buktinya ya dokumentasinya, tapi kalau hukum bisa. Nah, Hammurabi ini, nah jadi di sini disebutkan aja contoh seperti misalnya pengacara ya dari waktu Hammurabi ya, dan ini bisa saja tidak pas ya, tidak sesuai ya. Nah, ini bagaimana cara kita melihatnya ya? Apakah ini salah atau ini benar atau ini tepat atau tidak tepat ya. Kenapa? Karena ada beberapa prinsip-prinsip yang seringkali tidak bisa kita nyatakan. Ada prinsip yang disebut dengan possession ya, kepemilikan ya. Sementara dalam teknologi seringkali kepemilikan ini tidak bisa dijadikan sebagai klaim. Contoh misalnya ketika terjadi proses DOS ya, distributed penyerangan ya. Nah, seringkali yang menyerang itu adalah komputer-komputer yang menjadi zombie, yang tanpa sadar, tanpa dipahaminya, dia sudah dihipnotis gampangnya, atau di take control oleh induknya atau inangnya. Nah, ketika terjadi proses DOS atau DDoS, nah komputer-komputer zombie tersebut menyerang dan yang terbaca di lognya adalah komputer-komputer yang menyerang ini, zombie ini. Ya, padahal sesungguhnya pelaku sebenarnya adalah yang berada di balik layarnya atau induknya tadi, ya, yang mengontrol proses penyerangan. Tapi ya, mereka yang punya komputer tersebut, ya, yang proses itulah yang di dalam log atau di dalam data terbaca sebagai yang menyerang. Nah, apakah kita bisa menghukum ya seseorang yang sifatnya tidak sengaja ataupun yang sifatnya uh, tidak punya intention? Ya, jadi selain terkait dengan possession tadi, kepemilikan, ada juga kaidah di hukum terkait dengan niat, ya. Motivasinya apa? Dia tidak ada motivasi, dia tidak ada niatan, ya, dia tidak sengaja. Nah, barangnya bergerak sendiri, gitulah gampangnya ya. Nah, ini logika-logika hukum awal tentu agak sulit untuk diterapkan dalam permasalahan di internet. Dan ini yang harus kita sadari. Tidak mungkin kita menghukum seseorang ketika seseorang tersebut tidak punya niat. Ya, niatnya itu tidak bisa dibuktikan. Nah, bahkan dalam banyak kesempatan ya, ini harusnya ditingkatkan ya kemelekan terhadap internet atau kepada keamanan sistem, sehingga hal-hal seperti zombie komputer ini bisa tidak banyak ya terjadi, atau bahkan kalau bisa ya kita cegah sedari dini. Oke, berikutnya argumen dia yang ketiga adalah ya, banyak legal doktrin itu sifatnya fleksibel dan cenderung ya dia mengakomodasi new sosial ya praktis dalam penerapannya. Nah, untuk memasukkan ya form of novelty ini
adalah pekerjaan yang sulit, ya, di mana banyak aturan-aturan baru itu sesungguhnya bukan aturan baru dalam pengertian hukum, ya, melainkan dia adalah proses extension saja, penambahan, dan juga amalgamation dari familiar legal category. Nah, ini juga salah satu pembahasannya, bahwa karena hukum itu sifatnya pasif, ya, di satu sisi, dan juga sifatnya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, ya, yang telah ribuan tahun, puluhan ribu tahun, maka sesuatu yang baru itu sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Dia harus berada dalam konteks pemahaman yang sama. Ya, konteks apa ini? Apakah ini hukum pidana atau ini hukum perdata? Apakah ini hukum publik atau hukum private? Apakah ini hukum Islam misalnya atau hukum adat? Gitu. Nah, jadi harus dipahami dia sebagai satu kesatuan, ya, yang sama gitu, dalam kategori yang sama. Jadi alih-alih kita bikin kategori baru yang bisa saja memunculkan interpretasi yang ganda, ya, dan ini juga malah bisa saja menerobos aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya, ya, seperti misalnya kalau di Indonesia ada KUHP dan KUHAP, ya. Ketika kita bikin aturan sendiri, ya mau tidak mau nanti akan bertentangan dia secara langsung dan tidak langsung dengan KUHP. Nah, ini penjelasan dari Joseph Sommer. Nah, di mana inovasi terkait dengan legal itu harus sifatnya modest, tidak resemble revolution. Jadi dia harus dibahas dengan lebih mendalam, ya, pelan-pelan, hati-hati, ya, dan kita tidak perlu buru-buru gara-gara teknologi cepat terus kita mengharapkan cepat, ya. Nah, makanya dia tidak bisa dianggap sebagai suatu revolusi, ya, sesuatu yang cepat mau merubah dasar. Karena sesungguhnya law itu adalah sifatnya konservatif dan dia bermula dari analogi dan juga sejarah, ya. Walaupun tentu memang legal doctrine bisa berubah, tetapi kita harus pahami, ya, jangan serta-merta perubahan tersebut membuat kita atau memaksa kita untuk mengubah aturan hukum juga. Nah, informasi teknologi yang baru itu biasa jadi pemicu perubahan tersebut. Tapi dengan pengecualian-pengecualian, sesungguhnya perubahan ini tidak mesti muncul, ya, dalam detail-detail. Oke, nah argumen yang terakhir dari Joseph Sommer, dia mengatakan bahwa perubahan-perubahan yang sifatnya substansial, ya, kepada legal landscape itu memang seringkali atau kadang-kadang terjadi, ya, dan dia disebabkan oleh teknologi yang baru. Tetapi proses ini sungguhnya, ya, harusnya pelan mengikuti kaedah dari hukum tersebut yang tidak mau buru-buru. Nah, harusnya hal-hal tersebut lebih bagus diikatkan kepada etika saja. Nah, ini pandangan dari Joseph Sommer, ya, di mana tidak semestinya, ya, generate new law immediately sebagai bagian dari generate new practice immediately. Jadi praktek itu juga sebenarnya kan menunggu, ya, tidak serta-merta ada teknologi baru terus ada praktek, ya, perlu ada kesiapan, ya, perlu ada readiness, perlu ada penerimaan dari masyarakat, ya, perlu ada proses adaptasinya. Nah, seperti itu juga hukum, tidak serta-merta ada yang baru terus dia langsung ada yang baru juga. Perlu kita lihat nih konsekuensinya, implikasinya, efeknya bagaimana, ya, dampaknya bagaimana, bagaimana menyikapinya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, the lag, ya, atau gap antara temuan, inovasi, dan juga adopsi, nah ini harus dipertimbangkan dengan matang-matang dan juga dengan masak, ya. Dalam kaedah konservatif law tadi, lag ini bisa saja sangat berpengaruh luar biasa, ya, dan juga sangat besar. Nah, ini contoh dia ngasih dalam konteks ini, ya, cyber statute, di mana ada artikel 4A Uniform Commercial Code yang diwujudkan tahun 1989 yang mengkodifikasi praktek-praktek bank wire transfer. Terus kemudian ada juga penerapan ini tanpa, ya, prior statute, ternyata sukses, ya. Akan tetapi artikel 4A was scarcely written on the blank slate, ya. Wire transfer have existed telah nyata, ya, pada masa transatlantic cable. Nah, ini jadi dia kasih contoh, ya, tentang penerapan dari Uniform Commercial Code. Nah, ini kenapa dia sukses? Ini kan membahas tentang kemajuan teknologi.
Nah, sesungguhnya telah terjadi pemahaman yang sangat nyata ya, di mana teknologi wire transfer tersebut ya telah ada pada zaman transatlantic cable ya. Jadi sudah dipahami ya dalam puluhan tahun, baru kemudian undang-undang tersebut diwujudkan ya. Makanya dalam blank slate-nya itu ya tidak tertulis dengan nyata ya proses tersebut. Jadi bahkan perlu senturi ya, perlu ratusan tahun sehingga suatu hukum tersebut penerapannya bisa sukses. Jadi ketika teknologi tersebut datang ya, transatlantic cable yang memanfaatkan wire transfer, itu tidak serta-merta hukum muncul, tapi kita menunggu puluhan tahun ya, baru kemudian diwujudkan supaya pemahaman dengan lebih baik dan bahkan tidak perlu ada penegasan dari hukum di dalamnya. Nah, ini pendapat dari Sommer ya yang menolak